Eksistensi radikalisme masuk ke negara kita Indonesia melalui banyak sekali pintu. Tidak peduli tua ataupun muda, tidak peduli kaya, miskin, perempuan ataupun laki-laki, semua memiliki peluang yang sama terpapar radikalisme. Untuk itu, kita harus membangun literasi tanpa radikalisme. Telah hadir bersama saya di sini Gina Wardani, ada Bapak Roby Sugara, dan juga ada Bapak Nur Hasanuddin atau akrab disapa dengan Abang Acang. Selamat datang Bapak dan Mas Roby. Apa kabar? Baik, Mbak Ina. Baik, alhamdulillah. Ya. Sudah makan? Alhamdulillah sudah makan. Ya, santai saja ya. Baik, nanti di sini kita akan berbincang-bincang dan juga akan berdiskusi santai mengenai radikalisme di Indonesia. Baik, kita mulai saja ya. Untuk Bapak atau Mas Roby Sugara, bagaimana pendapat Anda tentang fenomena yang sangat saat ini terjadi di media sosial? Banyak sekali konten-konten yang di dalamnya itu berisikan mengandung konten radikalisme dan juga mengarah pada provokasi. Ya, pertama memang kita juga masih menghadapi persoalan tentang term dari radikalisme itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa radikalisme itu baik. Radikalisme itu sebuah perjuangan suci. Tetapi yang kita tentu harus kita soroti adalah radikalisme yang dia menggunakan kekerasan. Kita juga tahu bahwa ada kelompok-kelompok yang di dunia, misalnya Martin Luther King, kemudian Mahatma Gandhi, dia radikal, dia ekstrim, tapi dia kekerasan tanpa kekerasan. Nah, kita melihat bahwa fenomena di negara kita ini radikalismenya itu mengarah kepada aksi-aksi kekerasan. Bahkan saya kira banyak survei juga, kelompok-kelompok radikal tersebut ketika ditanya tentang misalkan ada satu kelompok kecil di Indonesia yang dia mengatasnamakan jihad, jihadnya dengan cara mengebom, kemudian membunuh, itu kemudian dia membenarkan. Nah, ini juga saya kira menjadi persoalan. Nah, dulu saya kira kelompok-kelompok yang radikal seperti ini itu genealoginya jelas. Genealoginya misalkan kita dulu punya kelompok namanya ada Darul Islam ya. Ini kalau misalnya kita ngomongin kelompok yang basisnya agama. Itu Darul Islam, Negara Islam Indonesia. Jadi kelompok-kelompok teroris di generasi pertama yang dia melakukan aksi bom yang saya kira rentetan dari jaringan internasional Al-Qaeda, itu bisa kita lacak dia terhubung secara ideologi ke kelompok Darul Islam, kelompok Negara Islam Indonesia. Tetapi kalau sekarang, jadi orang-orang yang punya pemahaman radikal, ingin menggulingkan negara, ingin mendirikan paham baru, bahkan menghalalkan untuk membunuh, itu kemudian ideologinya dia masuk, bisa kita lacak, oh ini masuk ke Darul Islam. Jadi kemudian dia juga kalaupun sekolah ya di lembaga pendidikan itu juga sudah teridentifikasi bahwa lembaga pendidikan tersebut adalah radikal. Tapi kalau sekarang dengan fenomena sekarang ada sosial media, itu saya banyak sekali misalnya data yang saya baca itu tidak lagi, tadi saya kira udah disebutkan, tidak memandang usia. Jadi background mereka, mau dia punya latar belakang pendidikan bagus, mau tidak, mau menengah ke atas, menengah ke bawah, itu mereka bisa dengan sangat mudah sekali terradikalisasi oleh kira-kira paham-paham radikal yang itu beredar dengan masif, saya kira di sosial media. Karena membanjirnya itu ya, jadi kita nggak punya filter untuk menampung. Saya banyak sekali pendampingan saya ya, itu mereka misalkan melakukan aksi terorisme, aksi kekerasan, kemudian dia berangkat ke Suriah, ingin bergabung ke Suriah, ISIS, kelompok ISIS, itu hanya dengan membaca di sosial media. Jadi nggak ngefilter, oh ini sebuah kebenaran, akhirnya dia datang ke situ. Jadi saya kira sudah sangat berbahaya, dan ini perlu memang edukasi untuk literasi ke masyarakat umumnya ya. Tentu juga kita juga harus menerangkan nih literasi itu seperti apa sih sebenarnya. Saya ambil contoh, saya punya satu dampingan, dia kebetulan satu kampus dengan saya, tapi dia nggak sampai selesai. Jadi dia di bawah saya banget. Dia nggak selesai kuliah di kampus, salah satu kampus saya kira terbesar di Indonesia, kampus Islam. Kemudian dia
memutuskan untuk berangkat ke Suriah, dia alumni pesantren. Dia saya tanya tentang bahasa Arab, dia ngerti banyak tentang bahasa Arab. Dia ngerti tentang ulumul Quran, tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Dia ngerti tentang hadis, dia ngerti tentang fikih. Nah, yang jadi kira-kira apakah orang ini kurang terhadap literasi keagamaan misalkan? Dari segi itunya, itu sebenarnya mencukupi. Cuma memang yang kurang adalah karena dia ini kan ada berapa, kayak misalkan literasi agama itu kan banyak. Contoh misalkan karena dia sering mengakses berita-berita tentang akhir zaman. Akhir zaman bahwa ini kita masuk pada zaman fitnah. Jadi dia sering mengakses berita-berita itu, artikel-artikel itu. Ini sudah masuk zaman fitnah, bahwa di zaman fitnah ini kemudian ada yang akan selamat dari zaman fitnah itu adalah kelompok Taifah Mansurah. Kelompok kecil yang itu dia membawa panji hitam, black banner, yang itu sekarang dibawa kelompok ISIS, yang ada, ini sayangnya juga ya, itu ada lafaz yang sangat sakral di agama Islam, yaitu lambang tauhid, dan dia kemudian menurut dia bahwa ini sebuah kebenaran. Itu sesuai dengan hadis-hadis yang dia pelajari tentang akhir zaman itu. Padahal sebenarnya hadis itu juga sudah dibahas oleh para ulama. Jadi tidak serta-merta misalkan akhir zaman yang jadi masih para ulama masih perdebatan. Nah, maksud saya bahwa literasi yang dimaksud adalah bisa jadi seseorang yang radikal itu literasinya dalam, tapi monolog. Jadi nggak ada perbandingannya. Misalkan contoh misalkan tadi tentang akhir zaman, atau misalkan yang paling populer lah khilafah. Misalkan orang kita ya sebagai muslim, khilafah. Yang narasi yang berkembang misalnya yang pertama adalah khilafah itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Ini narasi yang pertama. Sehingga orang-orang, oh iya ya khilafah. Kemudian narasi yang berikutnya, kita menggunakan sistem demokrasi. Padahal kita orang Islam harusnya menggunakan khilafah. Itu kan narasi yang ini ya. Itu juga masuk dari literasi. Tapi apakah literasi itu harus kita yakini? Ya kan, itu yang misalnya data-data ini kan orang-orang yang kemudian ingin menegakkan khilafah, dia berangkat dari narasi yang itu, narasi yang monolog. Nah, kalau kita yang narasi yang baik, literasi yang baik misalkan, kan literasi itu kan suatu cara kemampuan kita membaca sebuah bahan-bahan bacaan, mengekspresikan khilafah misalkan. Kalau yang baik itu kan ketika kita membahas soal khilafah, khilafah itu di Al-Quran ada gak sih kata khilafah? Ya kan? Jadi nanyanya harus ke ahli-ahli tafsir dong. Kalau seperti mungkin kalau maksudnya Mas Robi sendiri tadi, jadi akhirnya dia berasumsi sendiri. Karena ada narasi yang sudah disebarkan yang dia untuk kepentingan, kayak misalnya saya sebut misalkan yang paling masif untuk ngomongin soal khilafah itu adalah kelompok Hizbut Tahrir. Yang sudah dibubarkan ya. Dia narasinya adalah khilafah itu adalah sebuah kewajiban oleh umat Islam. Ini adalah produk umat Islam dan wajib melaksanakannya. Misalnya mereka selalu bandingkan dengan sistem yang kita anut, demokrasi, Pancasila. Dia selalu mengatakan Pancasila ada gak di dalam Al-Quran? Nasionalisme ada gak padanannya di dalam Al-Quran? Ngapain kita harus belain Pancasila? Ngapain harus belain demokrasi? Nah, sementara khilafah yang betul-betul ada di dalam sejarah Islam misalkan, itu yang harusnya diperjuangkan. Nah, itu kan narasi yang berkembang. Tapi secara literasi keagamaan itu tidak sepenuhnya benar bahwa khilafah ada di dalam khasanah sejarah Islam. Tetapi untuk kemudian memiliki kewajiban seorang muslim untuk menegakkan khilafah, apalagi nanti proses-proses penegakannya seperti apa ya, itu kan satu hal yang harus didalami lagi. Kayak misalnya tadi pertanyaannya itu kan, apakah ada kata khilafah di dalam Al-Quran? Bagaimana misalkan umat muslim menggunakan kata khilafah? Apakah khilafah itu yang dimaksud adalah pemerintahan Islam? Apakah misalkan waktu eranya Nabi Muhammad SAW itu disebut kekhilafahan? Setelah Nabi misalkan ada Khulafaur Rasyidin, itu sebut khilafah. Terus setelahnya itu kan dinasti-dinasti, keluarga-keluarga yang memimpin. Apakah itu juga khilafah? Ya kan? Itu baru cerita yang ininya ya, yang strukturalisnya lah, ya, maksudnya yang dari satu dinasti ke dinasti lain. Belum lagi misalkan
sejarah kelamnya, sejarah berdarah yang itu saya kira jarang sekali karena banyak para ulama lebih baik tidak meng-share tentang berita-berita atau sejarah-sejarah kelamnya di umat Islam. Misalkan contoh kudeta dari peralihan kekuasaan dari dinasti Muawiyah ke Abbasiyah itu berdarah-darah. Atau misalkan di dinasti Muawiyah juga ada tragedi yang sampai hari ini masih diingat oleh sebagian umat Islam, yaitu adalah ketika cucu Rasulullah dipenggal itu juga karena persoalan politik. Sampai sekarang akhirnya membentuk kelompok Syiah itunya. Dan maaf saya potong, ini membuat pemahaman akhirnya menjadi berbeda dan salah ya kan? Ya, jadi karena dia hanya mengambil dari pemahaman yang satu, narasi yang satu, jadi tidak di dalam. Tetapi kan memang kayak sekarang ini lebih cepat kan, kayak sosial media ini sekarang lagi rame apa, udah langsung di ini. Jadi mereka nggak check and recheck, nggak tabayun, nggak kemudian melihat persoalannya itu ini betul-betul. Bahkan saya kira bukan hanya berita tidak baik ya, berita baik pun saya kira harus kita cerna dulu. Ini betul nggak? Kan biasa kan orang ada yang ini ya, contoh ya, ini di luar dari literasi anti radikalisme ya. Itu misalnya ada orang nge-share lowongan kerja ya, atau bantuan apa gitu kan. Itu di-share, oh karena ini bagus ya kan, ini ada lowongan kerja, di-share. Itu aja saya kira itu memiliki persoalan. Jadi jangan ini betul atau tidak. Jangan-jangan itu penipuan kan, ada nomor kontaknya. Ini ada bantuan dari dinas apa gitu kan, di-share. Terus kemudian ini ada lowongan apa gitu kan. Itu yang saya kira di luar itu. Nah, berita bagus pun saya kira itu kita jangan secara sederhana kemudian kita langsung mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan benar. Baik, untuk menurut Bang Acang sendiri nih, menyikapi fenomena-fenomena yang tadi sudah disebutkan dan juga banyak contohnya sudah disebutkan juga oleh Mas Robi, itu bagaimana? Kan Abang Acang ini wakil dari Ketua Pemuda Betawi kan ya. Jadi bagaimana seharusnya pemuda itu harusnya filter seperti apa gitu yang harus mereka punya? Kalau saya melihatnya gini, jadi pasca peralihan dari otoritarianisme negara kita waktu 98 menuju reformasi, mulai dari situ benih-benih muncul karena ada negara memberikan kebebasan, keran reformasi dibuka, demokrasi dibuka, siapapun orang mampu dipersilakan untuk berkumpul. Ya, kemudian yang tadinya mereka bingung masuk lewat mana gitu kan, kemudian asas tunggal itu dihapus, orang boleh menggunakan apapun di negara kita. Nah, proses transisi dari Orde Baru ke reformasi itulah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mereka memang punya misi tertentu untuk bagaimana menciptakan generasi-generasi muda Indonesia ke depan memiliki semangat jihad, yang walaupun istilah jihad ini masih jadi perdebatan gitu kan. Nah, di tengah juga rendahnya minat baca, kemudian rendahnya menulis, ya kan, negara kita di urutan ke-59 dari 60 negara gitu kan. Kemudian sistem pendidikan negara kita yang masih eksperimen, sistem yang pakai ini tiba-tiba menterinya ganti-ganti lagi pola pendidikannya gitu. Nah, dari situlah mulai akhirnya banyak kelompok-kelompok yang memang mereka secara struktur dan masif merencanakan ini semuanya, sehingga akhirnya revolusi informasi teknologi yang hari ini sudah nggak bisa lagi dibendung, mereka jadikan sebagai alat perang mereka untuk bagaimana merubah mindset anak-anak milenial yang menurut survei hampir 65% dari pengguna sosial media itu adalah kelompok-kelompok milenial gitu. Nah, mereka manfaatkan itu, narasi-narasi itu mereka produksi, kemudian mereka share, sehingga akhirnya mau kelompok tua, mau kelompok muda, ya kan, tak kala mereka mendapatkan informasi, mudahnya mereka mendapat informasi, dan mudahnya juga mereka berbagi informasi, ini yang akhirnya menjadi hal yang tidak karu-karuan gitu loh. Nah, peran negara, keluarga ini menjadi penting sekali dalam menangkal ini semuanya gitu. Negara harus punya ketegasan dalam rangka menciptakan generasi-generasi muda ke depan yang mereka paham tentang sejarah bangsa ini, didirikan oleh siapa gitu, kemudian kenapa kok berasaskan Pancasila gitu. Nah, pola-pola seperti ini harus terus dilakukan, dan yang terpenting adalah
memulai semua itu dari keluarga. Keluarga menciptakan budaya literasi, minat baca, misalnya orang tua membiasakan mainan-mainan anak-anaknya itu yang istilah hal-hal yang ke arah mereka untuk merangsang daya mau mereka terhadap baca dan menulis gitu. Di tengah produk-produk mainan yang udah nggak bisa lagi dibendung ya kan dari luar, maupun yang mereka dapatkan secara nyata maupun mereka dapatkan secara tidak nyata. Ini yang menjadi konsen pemerintah dan keluarga dalam hal ini dalam rangka membendung paham-paham radikal. Dan untuk melihat fenomena yang baru-baru ini nih, kita kembalikan tadi sudah berbicara tentang radikalisme, tentang dulu sejarahnya bagaimana. Itu kalau sekarang ini yang baru-baru saja terjadi. Ini kan kita tahu di media online, di media cetak juga ada seorang tokoh ulama yang baru saja kembali lagi ke negeri ini, tapi beliau hadirnya itu misalnya orang-orang yang ada dalam alirannya tersebut itu kayak memuja-muja, bahkan sampai menjemput di mana, dan akhirnya menyebabkan kerumunan. Dan tapi mereka itu tidak ada yang sadar bahwa hal tersebut itu menyebabkan kerugian, tapi malah tetap istilahnya itu ulama yang harus dibanggakan, apa kita harus ini karena beliau seperti itu. Kalau dengan hal yang seperti itu bagaimana menyikapinya, Bang Chang? Kalau saya sih ngelihat begini, bahwa fenomena hal yang dianggap oleh disampaikan Pak Yusuf Kala belum lama ini terkait masalah kekosongan pimpinan, saya pikir saya agak sepakat dengan kalimat itu. Kenapa? Karena memang pertama, negara yang mestinya bertanggung jawab terhadap menyebarnya berita-berita hoax yang udah kita anggap tidak karu-karuan, dan ini ada kelompok yang memproduksi ini gitu. Kemudian di tengah informasi-informasi tentang ketidakadilan, kemudian ketimpangan ekonomi sebagainya, muncullah seorang HRS yang isu-isu yang selalu diangkat adalah isu-isu ketidakadilan. Memang ini tidak lepas dari dampak proses pemilu sebelumnya, di mana terbelah betul itu antara 01 02 gitu kan. Sehingga saya tadi sempat diskusi tentang 02 bergabung ke 01 dalam kabinet, setengah dari yang pemilih 02 ini cair gitu kan, tapi masih ada setengahnya lagi yang mereka tidak terima dengan bukan berarti mereka memilih 02 itu karena mereka suka 02, tapi karena mereka membenci 01 gitu kan gitu. Proses peradilannya, penegakan hukumnya, ekonominya apa sebagainya itu. Sehingga munculnya HRS dengan isu-isu yang dia angkat tentang ketidakadilan, ketimpangan masuk selaras dengan mereka. Sehingga akhirnya sejalanlah dengan pola-pola yang dibangun oleh ulama-ulama yang tergabung dalam, ada yang PA 212 gitu loh. Terus nostalgia terkait peristiwa 2017 yang Monas menjadi lautan manusia itu gitu. Nah, itu yang selalu dikobar-kobarkan, sehingga akhirnya muncul satu pemimpin menurut mereka yang harus mampu menjaga semangat ini sampai pada titik terakhir, di mana sistem pemerintahannya harus berubah, di mana khilafah ini harus menjadi pegangan bersama-sama gitu loh. Semangat tentang kejayaan Islam saat dipimpin seorang khalifah ini harus terulang lagi di sini gitu loh. Nah, ini yang akhirnya selaras, sehingga akhirnya muncul fanatisme yang membabi buta terhadap figur-figur yang dianggap mampu membawa perubahan. Nah, ini yang saya pandang bahwa disitulah pemerintah harus mampu memainkan perannya untuk menyaring. Pemerintah kan meminta masyarakat untuk saring dulu sebelum sharing gitu kan. Nah, ini harus dimulai dari pemerintah karena mereka punya alat, pemerintah punya sistem yang mampu menciptakan itu gitu loh, sehingga tak kala ada narasi-narasi yang mengarah kepada radikalisme, nah ini harus dilakukan sebuah tindakan yang masif. Kemudian kayak Facebook misalnya, fenomena itu kan sudah banyak. Tak kala kemarin orang membuat postingan-postingan yang mengarah kepada radikalisme, langsung sama Facebook langsung diblokir semuanya gitu kan itu. Nah, saya pikir Facebook saja mampu melakukan itu, pemerintah harus mampu melakukan itu gitu loh. Gitu.
Artinya itu juga ada campur antara radikalisme sudah dicampur dengan politik, dengan permasalahan sosial yang dihadapi sekarang, seperti itu kan. Untuk menurut Mas Robi sendiri bagaimana dengan hal-hal tersebut? Saya kira pertama regulasi ya. Regulasi itu bukan hanya pemerintah, meskipun juga misalkan pemerintah ini kan yang menurut saya sih yang harus segera juga dikoreksi adalah undang-undang tentang informasi ITA itu ya. Itu kan saya beberapa kali ngobrol dengan teman-teman dari EPI ya. Dia selalu mengatakan bahwa undang-undang ITA ini itu dijadikan alat tuduhan mereka ya, dijadikan alat oleh pemerintah untuk menangkap aktivis-aktivis dari kalangan mereka. Makanya begitu pulang Habib Rizik bilang bahwa rekonsiliasi akan dilakukan setelah misalkan dia membebaskan para ulama yang mereka sebut para ulama. Nah, saya kira kritik saya adalah bahwa regulasi itu penting, tapi beberapa regulasi juga harus segera dievaluasi. Kayak misalkan itu apakah bisa dimanfaatkan, bisa keadilan di situnya seperti apa. Kan sering mengatakan bahwa ketika aparat ketika mengkritik pemerintah kemudian lebih cepat misalkan melakukan proses penegakan hukumnya, tetapi ketika misalkan mereka selalu bilang bahwa ketika ada orang yang menghina ulama yang mereka yakini itu aparat tidak cepat menindak. Misalkan yang terakhir saya kira soal kasus Habib versus, bukan Habib sebenarnya kan, kasihan juga Habib yang lain ya. Itu Habib Rizik sendiri saja sebenarnya kan, dengan Nikita Mirzani misalkan, kan dia ingin, ini yang menghina ulama kok didiamkan, itu terus diulang, diputar-putar terus kan. Sekarang ketika TNI bertindak misalkan, dia ngalihin isunya ke OPM ya kan. Jadi ketika ini OPM jadi kan gitu. Jadi itu sebenarnya kan, kalau saya baca di beberapa orang yang pengamat militer, ini kan kita masuk pada perang hibrid. Perang hibrid itu agak rumit ya itunya. Jadi bukan lagi kan setelah negara menganut sistem demokrasi, itu kan ancaman antar negara itu kan berkurang. Ancaman dalam arti ancaman militer, ancaman yang bersifat tradisional. Kemudian ancaman-ancaman lain kayak penyakit, kemudian di internalnya. Nah, salah satunya saya kira sekarang udah masuk terorisme dan radikalisme, saya kira menjadi ancaman. Nah, regulasi bukan hanya pemerintah, tapi regulasi juga dilakukan oleh pemilik aplikasi yang di sosial media lah sekarang. Saya kira Twitter juga sudah jelas, YouTube juga sudah jelas, Facebook juga sudah jelas ya. Dia punya aturan-aturan tersendiri. Yang kedua adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu dalam arti misalkan yang tadi itu terkait dengan literasi. Saya ambil contoh misalkan di lingkungan saya setiap bulan puasa datang ya. Ini saya membayangkannya seperti itu. Jadi pilihan masyarakat untuk berbuka puasa itu cuma sedikit pilihannya. Itu cuma lontong isi itu loh. Iya, lontong isi. Arem-arem. Iya, arem-arem ya namanya. Pokoknya ada isinya, ada ayam apa tempe. Iya, kayak gitulah ya. Yang biasa itu ada oncom atau ada bihun kan di dalamnya itu. Ada lontong isi, kemudian gorengan, terus sama campur lah ya kayak gitu. Itu hampir masif di setiap gang ya. Ini saya kira umum di Jabodetabek kayak gitu. Pada akhirnya pilihannya itu kita makan. Nah, sekarang saya kira di dunia sosial media, kalau pilihannya narasinya itu kayak tadi, khilafah itu adalah kewajiban umat Islam untuk menegakkannya. Kalau narasinya itu yang paling banyak dilakukan, nggak ada literasi yang lain, itu yang pada akhirnya masyarakat, apalagi anak-anak muda sekarang itu kan, yang bacanya itu narasinya, tapi nggak ada pilihan-pilihan lain. Nah, itu yang tadi regulasi juga dikuatkan oleh ada intervensi atau rekayasa dari pemilik aplikasi untuk kemudian konten-konten baiknya harus, meskipun ini harus ada di atasnya gitu loh. Jadi nanti mesinnya tuh membaca hal semacam itu. Nah, yang terakhir adalah masyarakat harus kita edukasi untuk capacity building. Tadi saya kira Bang Acang sudah mengatakan dari keluarga. Keluarga itu memang sangat penting sekali. Saya kira melakukan edukasi orang tuanya ya soal literasi itu. Jadi misalkan check and recheck itu harus jadi
apa namanya, daya tangkal di masyarakat ya, di keluarga, di keluarga. Baru setelah itu ya kemudian lembaga pendidikan, check and recheck, kemudian tabayun, kemudian think first. Jadi berpikir dulu. Jadi jangan dulu ini tadi sudah ini kan, jangan dulu di-share kan sebelum kira-kira apa namanya, kita tahu dulu persoalannya seperti apa. Nah, untuk mengitukan apa namanya, mengedukasi itu juga memang tidak mudah, apalagi orang-orang yang sudah, masyarakat itu kan sudah terbelah. Tadi saya juga efek dari pemilu Pilpres, saya kira udah 2 kali periode ya, udah terbelah. Jadi kebenciannya itu sudah mengakar. Nah, fungsi-fungsi agama yang harusnya memberikan penengah itu sebagian menjadi aktor-aktor yang terbelah itu, sehingga beberapa orang yang kubu sebelah juga menggunakan dalil, yang kubu sebelahnya juga menggunakan dalil. Padahal sebenarnya kan di agama jelas, jangan mencintai seseorang terlalu berlebihan. Kan gitu kan? Ya, juga jangan membenci seseorang, itu juga terlalu berlebihan. Suatu saat nanti kalian mencintai dia, atau yang mencintai juga nanti membenci. Kan di agama juga melarang untuk yang saya kira berlebih-lebihan ya. Ekstrim juga itu berlebih-lebihan, radikal itu juga berlebih-lebihan ya. Saya kira itu yang kalau itu bekerja semua ya, itunya keluarganya. Tapi kan ini masalahnya radikalismenya udah masuk keluarga, bahkan sudah masuk ke aparatur negaranya. Ini kan masalah di situ. Bayangin ya, yang aparatur negaranya. Mudah-mudahan sih saya kira, saya masih yakin TNI Polri-nya masih paham keagamaannya ya, jadi nggak ikut terbelah gitu kan. Saya kemarin juga kaget juga, ada yang nggak tahu itu bercanda atau enggak, yang ada TNI yang kemudian bilang, oh kita akan ngawal imam besar. Oh itu ya, terlepas itu bercanda atau nggak bisa kan, TNI kan nggak bisa bercanda ya sebenarnya. Itu kan juga iya, itu kan itu saya kira yang paling penting di saat untuk saat ini adalah negara saat ini harus mengkonsolidasi. Menurut saya sih beres kalau konsolidasi antara TNI Polri sudah terjalin baik. Saya kira persoalan selesai. Pasca saya kira TNI turun tangan, menurut saya itu juga sudah mulai agak redup sedikit lah. Orang mulai agak hati-hati nih. Iya, ada sedikit, itu sudah menurut saya udah penting banget, salah satu yang dilakukan oleh aparat itu. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sebenarnya. Jadi pesan apa yang ingin disampaikan masing-masing dari Abang Acang dan juga Mas Robby Sugara ini terkait dengan literasi tanpa radikalisme, dari Bang Acang dulu? Saya pikir pertama, saran saya kepada semua masyarakat bahwa kesadaran tentang literasi ini harus terus dibangun. Kenapa? Karena boleh jadi ini akan menjadi alat kita memiliki banyak perbandingan-perbandingan sebelum kita mengambil satu keyakinan gitu. Semakin banyak perbandingan, maka akan semakin terbuka cara berpikir orang. Dan kalau sudah terbuka cara berpikirnya, maka akan berpengaruh terhadap cara bertindak dia. Nah, sadar atau tidak, hari ini kita nggak bisa lagi membendung itu. Bukan lagi cuma masuk ke ruang tamu, tetapi sudah masuk ke kamar anak-anak kita gitu kan, terkait paham-paham yang mengarah kepada radikalisme. Nah, ini harus bangun secara bersama-sama, membentuk literasi-literasi kecil ya kan, untuk adanya sebuah interaksi. Karena umumnya para kelompok yang memiliki paham radikalisme ini, ataulah kita cap mereka sebagai teroris gitu, mereka kecenderungan mereka itu menyendiri, mereka tidak ingin bersosialisasi gitu kan. Nah, dibuka keran-keran terbuka untuk banyak tempat-tempat agar adanya interaksi antara satu dengan yang lain, antara satu budaya dengan budaya yang lain bertemu gitu loh, antara satu agama dengan agama yang lain bertemu gitu. Sehingga akhirnya upaya-upaya itu akan mampu menciptakan cara pandang yang terbuka, sehingga akhirnya orang mampu menerima apapun itu. Keterbukaan itulah yang akhirnya membuat paham-paham radikal ini bisa tertangkal oleh generasi-generasi kita ke depannya gitu. Kemudian maka saya bilang, saya melihat, tak kalah ngelihat ada pertanyaan, gedung apa sih yang paling kusam? Pasti jawabannya gedung perpustakaan. Karena hampir tidak ada kelompok milenial, orang-orang tua yang mau mampir. Jadi gedung-gedung perpustakaan di Jakarta ini adalah gedung-gedung yang sangat kusam.
OB-nya itu nggak capek mereka untuk ngeberesin tempat-tempat rak-rak buku. Kenapa? Karena minat baca dan berkumpul pada satu tempat untuk melakukan interaksi dan diskusi itu sudah sangat minim sekali, rendah sekali. Nah, kesadaran ini harus digaungkan, baik itu pemerintah, ya kan, kemudian juga kelompok-kelompok masyarakat, ormas, dan juga keluarga terpenting dalam rangka meningkatkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat. Itu pesan saya. Untuk dari Mas Robi sendiri pesannya? Pertama adalah literasi yang komprehensif. Literasi yang komprehensif itu jangan membaca yang pro-nya aja, tapi yang kontranya juga harus kita baca. Jadi baru kita bersikap. Saya teringat banget pernyataannya dari siapa? Pak Quraisy Shihab ya. Saya membaca tafsirnya, tafsir Al-Misbah itu. Saya pernah berpendapat waktu itu, kenapa Pak Quraisy kok di tafsirnya itu ngambang. Jadi pendapat-pendapatnya itu ngambang. Jadi saya baru dapat jawaban, kenapa dia agak sedikit kurang begitu konkret di tafsir Al-Misbahnya itu, karena dia menghargai para ulama yang sudah berpendapat A, B, C, D, dan lain sebagainya. Makanya soal hijab aja kan itu dipertentangkan oleh para milenial atau misalkan orang-orang yang baru baca alif bata tapi sudah mulai bisa mengeluarkan fatwa. Jadi yang pro-nya juga kita baca, yang kontranya juga kita baca. Jadi kalau bisa sampai pada titik sejarahnya, kalau misalkan itu kayak literatur klasik kayak khilafah, jihad, itu jangan sembarangan itunya. Jadi jangan satu ngutip sembarangan kemudian kita bisa aplikasikan. Yang kedua adalah jangan harus selektif milih guru atau ustadz. Jadi harus sudah mulai berhenti tuh ketika kita ngaji kepada atau mendengarkan ceramah-ceramahnya atau pengajiannya ketika guru itu, ustadz itu sudah nggak, misalnya bahasa-bahasanya kasar, itu sudah nggak, kecuali hanya untuk sebagai kalau kita nonton stand up komedian lah, itu boleh lah ya. Tapi kalau untuk yang untuk persoalan-persoalan agama, menurut saya harus sudah dihentikan. Itu nggak bisa kita jadikan rujukan, bahasanya kasar, kemudian apalagi bahasa-bahasanya sampai kepada tahap membenci seseorang. Kemudian malah kita jadi ikut juga membangkitkan kebencian kepada orang lain. Nah, menurut saya itu harus sudah dihentikan ketika misalkan kita mau caranya begitu. Jadi karena kalau kita tiap hari juga mendengarkan itu kebencian, akhirnya kita akan tertular juga. Dan yang ketiga adalah kita harus punya pemikiran terbuka, karena syarat utama dari literasi yang baik itu adalah ketika pemikiran kita. Jadi jangan ketika misalkan kayak model pasis lah, orang-orang pasis itu kan bahwa dirinya lah yang paling baik, kelompoknya lah yang paling baik, kelompoknya lah yang akan masuk surga, yang lainnya ke neraka kayak gitu. Jadi kelompoknya, etnisnya yang paling baik, itu yang saya kira kalau udah itu yang paling susah. Nah, ini harus terbuka bahwa manusia itu sama, mau dia keturunan siapa atau apapun, yang hanya dibedakan oleh Tuhan itu adalah tingkat ketakwaannya saja. Saya kira itu yang mesti diinikan. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang dan diskusi kita. Saya ambil kesimpulan sedikit, kita tarik benang merahnya. Jadi kita harus mewaspadai adanya radikalisme yang tidak pandang bulu dalam menebarkan ideologi-ideologinya. Kita harus terbuka terhadap informasi yang ada, cek dan recheck, memilih guru yang benar, dan juga tetap waspada dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin mereka sudah terpapar, mungkin juga belum, kita tidak ada yang tahu. Sekian dari saya Gina Wardani, sampai jumpa.